Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Strongest Gamer episode yang kelima. Di episode sebelumnya, Lin Xiang mengalami kekalahan telak sampai kena mental. Untungnya Chen Li lewat Vincent memberi solusi ke Lin Xiang untuk mengambil wilayah kosong di sisi timur kota, sehingga memberi Lin Xiang kesempatan buat comeback. Terus di episode kali ini, Lin Xiang bertemu dengan kakek Arthur dan belajar banyak darinya. Pertempuran sengit melawan Su Chan dan The Matchmaker pun dimulai kembali. Gimana keseruan episode terakhir ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Xiang sudah menyerahkan semuanya ke Dong Yan. Saat ini Lin Xiang sudah ganti kostum dan bersiap mengambil alih wilayah di sisi timur kota. Selain itu, dirinya juga akan belajar tentang segala hal yang berkaitan dengan perang Overbreed. Kekalahan memalukan di episode sebelumnya tidak akan terulang kembali. Singkat waktu, Lin Xiang pun sampai di sebuah area peternakan yang sangat luas. Sudah berhari-hari berjalan, akhirnya Lin Xiang menemukan sebuah rumah juga. Saat berjalan melewati depan rumah, ada seorang nenek-nenek yang sedang membaca majalah. Nenek tersebut pun langsung menoleh ke arah Lin Xiang. Sontak Lin Xiang menundukkan kepala, tanda menyapa orang tua ala orang Jawa. Sontak nenek tersebut langsung berdiri hingga membuat Lin Xiang cukup terkejut. "Zhou-wen, kaukah itu?" ujarnya sambil gemetaran. Nenek ini langsung menghampiri Lin Xiang sambil mengucapkan rasa syukur. Akhirnya putranya Zhou-wen pulang ke rumah. "Nek, aku bukan Zhou-wen. Zhou-wen kan ada di manhwa sebelah yang hiatus lama itu," terang Lin Xiang. Tidak peduli dengan itu, nenek langsung memeluk Lin Xiang dengan erat. Terlihat dari ekspresi si nenek kalau dirinya ini sangat rindu dengan putranya yang bernama Zhou-wen. "Gimana ini? Kok malah jadi Zhou-wen?" batin Lin Xiang. Lalu dari jauh, seorang kakek-kakek minta maaf ke Lin Xiang. Pria tua ini bernama William Arthur. Nenek yang bernama Elizabeth tersebut adalah istrinya yang sedang mengidap penyakit Alzheimer. Lalu kakek Arthur mengajak nenek Ellie untuk masuk ke dalam rumah. Tapi si nenek nggak mau masuk ke dalam rumah kalau Zhou-wen alias Lin Xiang nggak ikut masuk ke rumah juga. Kakek Arthur tidak bisa melakukan apapun. Jika dia tidak mengajak Lin Xiang masuk, kondisi nenek Ellie bisa nambah parah. Berhubung hari mulai gelap, kakek Arthur pun menawari Lin Xiang untuk menginap di rumahnya. Hal ini juga demi kebaikan istrinya. Dipikir-pikir, hari memang udah gelap, jadi nggak masalah menerima tawaran dari kakek Arthur. Saat berjalan masuk ke dalam rumah, Lin Xiang melihat ke arah seseorang yang terlihat cukup familiar. Kalau diingat-ingat lagi, pria bertopeng ini selalu terlihat di Hotel The Clash. "Hei, bukankah kau pelayan di hotelku?" tanya Lin Xiang. "Yap, benar sekali bos," ujar Kipli. Lin Xiang bertanya apa yang dilakukan Kipli di sini. Apakah dia resign dari hotel? Kipli kagak resign. Pekerjaan ini adalah side hustle miliknya. Setelah mengiyakannya, Lin Xiang pun berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kakek Arthur mendudukkan istrinya di ruang tamu. Setelah ikut partisipasi dalam perang Overbreed, Zhou-wen tidak pernah pulang. Nenek Ellie sangat merindukannya. "Hah? Perang Overbreed?" batin Lin Xiang yang cukup keheranan.
Lalu kakek Arthur menyuruh istrinya buat tenang. Mereka berdua sudah berjanji untuk tidak membahas tentang perang Overbread lagi. "Maaf sebelumnya, sebenarnya kalian ini siapa?" tanya Lin Xiang. Kakek Arthur pun melihat Lin Xiang dengan tatapan tajam. "Kau pasti seorang lord kan?" tanya kakek Arthur dengan tegas. Lin Xiang pun bingung harus menanggapi kakek Arthur seperti apa. Salah ngomong sedikit saja, kakek Arthur pasti marah. "Sial, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka?" batin Lin Xiang. "Kau kesini bukan untuk menguasai wilayah ini kan?" tanya kakek Arthur dengan tegas. Suara kakek Arthur sampai terdengar Kipli yang sedang beres-beres di depan rumah. "Oh sial," ujarnya dengan panik. Kipli langsung melempar kotak boxnya dan lari masuk ke dalam rumah. Dirinya langsung menghentikan kakek Arthur dan bilang kalau semua ini hanyalah salah paham. Jika tidak dihentikan Kipli, kakek Arthur sudah pasti akan menghajar Lin Xiang. Kakek Arthur pun menoleh ke arah Kipli. Lin Xiang pun juga heran kenapa Kipli tiba-tiba masuk menghentikan kakek Arthur. Lalu Kipli menerangkan jika Lin Xiang ini adalah kawannya. Dia bukanlah orang yang mencurigakan. Lin Xiang juga menambahi bahwa dirinya tidak berniat mengambil alih wilayah yang ada di sini. "Loh, tunggu dulu," batin Lin Xiang. Dia heran kenapa si Kipli mengetahui soal perang Overbread. Jangan-jangan Lin Xiang pun menduga jika mereka bertiga merupakan para lord yang menguasai wilayah ini. Kemudian Nenek Eli memarahi kakek Arthur karena terlalu keras sama Zhou-wen. Nenek gak mau Zhou-wen kabur dari rumah. Lalu Nenek Eli mengajak Zhou-wen ikut dengannya ke kamar. Udah lama Nenek Eli gak tidur bareng sama Zhou-wen. Sontak kakek Arthur pun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya lagi ke Lin Xiang. Tapi apalah daya, demi kebaikan istrinya, Lin Xiang diizinkan masuk ke dalam kamar. Dan selama ada di sini, nama Lin Xiang menjadi Zhou-wen. Singkat waktu, Nenek Eli pun tertidur dengan nyenyak. Lalu Lin Xiang keluar dengan hati-hati supaya tidak membangunkannya. Saat ada di ruang tamu, kakek Arthur meminta maaf ke Lin Xiang karena sudah merepotkannya. Lin Xiang mengerti posisi kakek Arthur dan memaklumi hal tersebut. Lin Xiang pun memberanikan diri bertanya ke kakek Arthur tentang apa yang sudah terjadi dengan keluarganya. Namun sebelum cerita lebih lanjut, kakek Arthur tanya ke Lin Xiang apa Lin Xiang tahu tentang generasi pertama perang Overbread. "Generasi pertama perang Overbread?" ujar Lin Xiang yang nampak kebingungan. Generasi pertama perang Overbread sangat jauh berbeda dari yang sekarang. Waktu perang Overbread baru pertama kali dimulai, orang-orang masih dibatasi untuk bertarung di wilayah tetap. Daripada perang, saat itu lebih seperti kompetisi di mana pemenang mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Jika Zhou-wen masih ada, seharusnya usianya sama seperti Lin Xiang. Dan Zhou-wen juga ikut berpartisipasi dalam perang Overbread generasi pertama tersebut. Zhou-wen orangnya sangat bertalenta dan memiliki skill yang sangat hebat. Dia terus win streak sampai meraih posisi top global 8. Tapi karena Zhou-wen selalu win streak, kakek Arthur khawatir kalau akan terjadi sesuatu. Sesuai dugaan, Zhou-wen pun mengalami kekalahan pertamanya di kompetisi tersebut. Setelah itu, apa yang terjadi sama Zhou-wen, kek? tanya Lin Xiang. Setelah kekalahan tersebut, Zhou-wen pun menghilang. Lin Xiang menduga Zhou-wen menghilang pasti untuk menenangkan dirinya. Pada awalnya, kakek Arthur juga berpikiran yang sama. Tapi tidak ada informasi tentang Zhou-wen untuk waktu yang lama. Jadi dia memutuskan pergi ke area kompetisi untuk mencari Zhou-wen. Dari investigasi yang dilakukan,
kakek Arthur menemukan fakta bahwa Zowen sudah dihabisi. Perang Overbreed saat itu kan seperti kompetisi. Kenapa sampai menghabisi nyawa orang? Tanya Lin Xiang. Kakek Arthur pun bilang bahwa Lin Xiang ini bocah naif. Saat manusia dihadapkan dengan keuntungan dan rasa serakah, hati mereka akan berubah menjadi iblis. Lin Xiang pun merasa jika apa yang dikatakan kakek Arthur memang benar. Dunia ini mampu menampung banyak manusia, namun tidak cukup besar untuk bisa menampung semua keserakahan manusia. Lin Xiang sendiri juga ikut berpartisipasi dalam perang Overbreed gara-gara kelilit utang. Setelah Nenek Eli mendengar kabar tentang kematian Zowen, dia jadi sangat putus asa sampai akhirnya mengidap penyakit Alzheimer. Karena alasan inilah Nenek Eli menganggap Lin Xiang itu Zowen. Namun masih ada kelanjutannya. Setelah mengetahui fakta itu, kakek Arthur pun berpartisipasi dalam perang Overbreed untuk mencari dalang yang sudah menghabisi anaknya dan membalaskan dendam Zowen. Kakek Arthur lanjut menceritakan perjalanannya, suka dukanya selama berpartisipasi dalam perang Overbreed. Lin Xiang sampai merasakan emosi dan hanyut ke dalam cerita kakek Arthur. Tak lama kemudian, Kepli si topeng pun datang ikut nimbrung juga. Kepli nggak nyangka kalau kakek Arthur bakal cerita banyak hal ke Lin Xiang. Hal ini bisa terjadi karena kakek Arthur percaya bahwa Lin Xiang itu adalah orang baik. Kakek Arthur lanjut cerita bahwa pada akhirnya dirinya mencapai babak final dan berhasil mengalahkan dalang yang sudah menghabisi Zowen. Tapi setelah itu, kakek Arthur sadar jika balas dendamnya ini tidak akan membawa Zowen kembali. Bahkan juga tidak bisa menyembuhkan penyakit istrinya. Kepli menimpali jika setelah semua kejadian tersebut, kakek Arthur pensi dan menjalani kehidupan biasa seperti sekarang. Setelah itu, generasi kedua perang Overbreed pun dimulai dan menjadi mendunia seperti sekarang. Cuman itu yang bisa kakek Arthur ceritakan ke Lin Xiang. Dia juga terima kasih sama Lin Xiang karena sudah mau mendengarkan ceritanya sampai habis. Lin Xiang pun juga terima kasih sama kakek Arthur. Pengalaman dari cerita kakek Arthur akan jadi pembelajaran yang sangat penting buat Lin Xiang. Lalu Lin Xiang sadar kalau belum tahu siapa nama Kepli dan kenapa Kepli memanggil kakek Arthur Tuan. Nama asli Kepli adalah Newt, tapi di tongkrongan dia akrab dipanggil Kepli. Mau manggil Newt atau Kepli terserah Lin Xiang. Kepli juga belajar menggunakan sistem limit break dari kakek Arthur. Makanya Kepli manggil kakek Arthur Tuan. Hah? Sistem limit break? Sistem apaan tuh? Tanya Lin Xiang. Kau ini seorang lord tapi nggak tahu sistem limit break. Terus bagaimana caramu bisa selamat sampai sejauh ini? Ujar kakek Arthur. Lin Xiang sendiri juga nggak tahu. Mungkin aja itu hoki. Lalu kakek Arthur bertanya apa yang Lin Xiang gunakan dalam perang Overbreed. Lin Xiang langsung membuka layar sistemnya. Kakek Arthur menerangkan bahwa itu hanyalah sistem basic. Sistem limit break lebih dari itu. Lin Xiang pun menjelaskan bahwa dirinya tahu cara menduduki wilayah, mengupgrade sistem, dan membeli item support pakai need coin. Itu cuman fungsi dasar bosku. Ada cara lain untuk menggunakannya, terang Kepli. Cara lain kayak gimana? Tanya Lin Xiang. Kepli pun menyuruh Lin Xiang meletakkan tangannya di sebelah sini. Terus diapain? Jungkir balikan layar sistemnya, ujar Kepli. Jungkir balikan? Emang bisa? Tanya Lin Xiang. Kakek Arthur pun menyuruh Lin Xiang untuk cepat melakukan apa yang Kepli katakan. Lin Xiang pun menjungkir balikan layar sistem sesuai arahan Kepli. Betapa terkejutnya dia setelah melihat layar sistem yang berbeda dari biasanya.
Inilah sistem limit break yang dimaksud sama kakek Arthur. Tampilannya mirip seperti bentuk pohon. Dan pohon limit milik Lin Xiang berwarna gelap. Apa ini? Dari awal main game perang Overbread, aku nggak pernah lihat yang seperti ini, ujar Lin Xiang. Dari warnanya saja kakek Arthur tahu jika Lin Xiang memilih faksi monster. Untuk seorang pemula itu cukup berani. Kakek Arthur memperlihatkan sistem limit break miliknya ke Lin Xiang. Dia menegaskan bahwa ini adalah cara lain dalam menggunakan sistem perang Overbread, yaitu pohon limit break. Mendengar kata pohon limit break membuat isi kepala Lin Xiang penuh dengan pertanyaan. Namun dia bingung mau bertanya dari mana. Daripada menjelaskan panjang lebar yang belum tentu Lin Xiang paham, Kepler menyarankan kakek Arthur untuk langsung menunjukkannya ke Lin Xiang. Kakek Arthur setuju dengan saran tersebut. Kemudian kakek Arthur mulai berdiri dengan diselimuti aura merah khas faksi barbarian. "Bersiaplah anak muda," ujar kakek Arthur. Sontak Lin Xiang cukup terkejut dengan pukulan kuat yang dilayangkan kakek Arthur padanya. Makwut, Lin Xiang mampu menghindarinya. Kakek Arthur pun tersenyum. Begitu juga dengan Kepler. Sementara itu, Lin Xiang sendiri nggak nyangka jika refleksnya bisa menjadi secepat ini. "Mustahil, refleksku meningkat," ujarnya yang masih kelihatan cukup terkejut. Itu merupakan dorongan yang diberikan oleh sistem limit break. Lin Xiang pun masih nggak percaya jika sistem game perang Overbread akan mempengaruhi kondisi tubuh aslinya. Awalnya kakek Arthur juga tidak percaya, namun faktanya memang seperti itu. Sederhananya, perang Overbread hanyalah sebuah media yang digunakan oleh manusia untuk bertarung satu sama lain. Semakin kuat manusia di dunia nyata, maka karakter di dalam gamenya pun juga akan menjadi lebih kuat. Dengan adanya sistem ini, player pemula mampu bersaing dengan player lama yang memiliki level lebih tinggi darinya. Jadi itu alasannya kenapa aku mampu menang melawan Lord yang levelnya satu tingkat di atasku, batin Lin Xiang. Lin Xiang memilih faksi monster. Jadi sistem limit break akan memberikan kekuatan pengamatan dan kecepatan refleks. Sedangkan kakek Arthur memilih faksi barbarian dan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik. Tiba-tiba pintu kamar Nenek Ellie terbuka. Nenek Ellie tanya ke Zowen dan Arthur kenapa malam gini belum tidur. Walau hubungan mereka berdua cukup dekat, tetap butuh istirahat. Kemudian kakek Arthur menghampiri istrinya dan menenangkannya. Setelah itu dia membawa istrinya kembali ke kamar, sambil menyuruh Lin Xiang istirahat juga. Setelah tahu masa lalu kakek Arthur, Lin Xiang cukup lega. Namun sangat disayangkan bahwa Lin Xiang harus menunggu sampai besok pagi untuk melanjutkan obrolan ini. Kepler pun melihat ekspresi Lin Xiang yang dipenuhi dengan pertanyaan. "Bosku, apa kau mau tahu cara menggunakan pohon limit break?" tanya Kepler. "Pakai nanya, tentu saja aku pengen tahu," balas Lin Xiang. Kepler pun mengajak Lin Xiang keluar. Jangan sampai hal ini mengganggu istirahatnya kakek Arthur dan Nenek Ellie. Mereka pun berjalan keluar ke halaman depan rumah. Kepler akan mengajari Lin Xiang cara memperkuat kemampuan tempur karakter di dalam game. "Ajari aku sepuh," ujar Lin Xiang. Kepler langsung membuka jendela sistem. Dia memperlihatkan pohon limit break-nya ke Lin Xiang. Warnanya abu-abu. Kira-kira faksi apa itu ya? Batin Lin Xiang. Langkah pertama, jika Lin Xiang ingin mendapatkan kemajuan, Lin Xiang tinggal melakukan pelatihan atribut yang sesuai. Kepler mendapatkan peningkatan ketangkasan, koordinasi, dan ketahanan fisik. Jadi latihan Pargoy seperti ini bisa meningkatkan atributnya. Karena peningkatan Lin Xiang berfokus kepada pengamatan dan refleks,
maka Lin Xiang perlu menemukan dorongan latihan yang sesuai. Jadi Kipling menyarankan Lin Xiang untuk latihan menghindari target dan latihan parkur. "Bukankah itu latihan yang sangat berat?" ujar Lin Xiang. Kipling ketawa dan menyuruh Lin Xiang supaya berlatih secara perlahan, jangan langsung brutal seperti yang dicontohkan sama Kipling. Lin Xiang juga bisa mencari metode latihan lain yang jauh lebih cocok ketimbang saran Kipling. Dan itu saja yang ingin Kipling beritahu ke Lin Xiang. Sisanya terserah Lin Xiang. Jujur saja, Lin Xiang baru tahu hari ini kalau Kipling itu merupakan seorang lord. Dan ada satu hal yang membuatnya cukup penasaran. "Kalau dirimu ini seorang lord, kenapa aku tidak bisa mendeteksi kehadiranmu saat mengaktifkan sistem perang Overbreath?" tanya Lin Xiang. Kipling menjelaskan tanpa dosa bahwa setiap kali terjadi perang Overbreath, dirinya turu di kamar. "Selamat malam," ucapnya sambil menutup pintu, meninggalkan Lin Xiang sendirian di halaman depan. Ternyata perjalanan yang Lin Xiang lakukan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dia mempelajari hal baru, mulai dari sejarah perang Overbreath sampai sistem pohon limit break dan bagaimana cara memanfaatkan sistem tersebut ke depannya. Lin Xiang pun bertekad akan bertambah lebih kuat ketika kembali ke kota tua nanti. Singkat waktu, beberapa hari pun sudah berlalu. "Kau mau pergi sekarang, Nak?" ujar kakek Arthur. Lin Xiang mengiyakannya, karena dirinya harus terus melanjutkan latihan dan perjalanannya. Nenek Eli juga mengingatkan Zhou Wen alias Lin Xiang untuk segera pulang. Nenek Eli janji kalau akan membuatkan Zhou Wen makanan kesukaannya. Sebelum pergi, Lin Xiang mengucapkan terima kasih banyak sama kakek Arthur dan nenek Eli. Dia janji akan sering-sering mampir kemari. Setelah itu, hari-hari Lin Xiang dia habiskan untuk berlatih supaya atribut di pohon limit break miliknya meningkat. Lin Xiang mulai latihan ilmu bela diri, latihan parkur, dan latihan meditasi. Lin Xiang sudah menghabiskan beberapa hari dengan rutinitas seperti itu. Sekarang dia sedang istirahat duduk di atas sebuah batu. Lalu secara nggak sengaja, Lin Xiang menjatuhkan makanan kalengnya. Karena refleksnya sudah meningkat, Lin Xiang langsung menangkap makanan kaleng tersebut dengan cekatan. "Hampir saja makan siangku lenyap," ujarnya. Tak lama kemudian, Lin Xiang menyadari gerak-gerik mencurigakan dari balik pepohonan. Tiba-tiba ada anak panah yang mengarah di belakangnya. Secara refleks, Lin Xiang bisa menghindarinya. "Keluar kalian, begal-begal sialan!" bentak Lin Xiang. Dan benar saja, muncul 4 orang begal dari balik pepohonan. "Kalau masih mau hidup, serahin barang-barang berhargamu," ujar Mamat. Jujur saja Lin Xiang sadar kalau kelompok begalnya Mamat sudah mengikuti dirinya selama beberapa hari ini. Karena Lin Xiang berani masuk ke wilayahnya, maka Lin Xiang harus meninggalkan barang berharganya di sini sekarang juga. Tapi dengan santainya, Lin Xiang malah lanjut minum. "Dasar bocah laknat, kau meremehkanku ya?" bentak Mamat. Sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk menguji hasil latihan Lin Xiang selama ini. Anak buah Mamat langsung menyerbu ke arah Lin Xiang. Lin Xiang melemparkan botol minumnya dan mengenai wajah Parman. 2 rekan Parman langsung menyerang Lin Xiang. Namun Lin Xiang bisa menghindarinya. Dan dawas. Lin Xiang menghajar mereka dengan tendangan salto mirip seperti tendangannya Sanji. Sekarang tinggal Mamat sendirian. Mamat langsung gemetar ketakutan dan menembakkan crossbow ke arah Lin Xiang. Tapi refleks Lin Xiang ini bagus sehingga dengan gampang bisa menghindar. Bahkan Lin Xiang mampu menangkapnya. Dan jelep, anak panah tersebut dibalikan ke Mamat. Mamat pun langsung sadar kalau dirinya sudah salah pilih lawan.
Mereka semua pun langsung kabur menyelamatkan diri. Walah, gitu doang, batin Lin Xiang. Dengan ini, Lin Xiang sudah memastikan bahwa apa yang dikatakan kakek Arthur dan Kipli memang benar. Setelah itu, panel berpindah ke sebuah medan pertempuran perang Overwrath. Di sini Dongyan yang menggunakan hero baru melawan 5 orang lord sekaligus. Sangsing, Dongyan langsung membantai habis ke-5 orang lord ini tanpa kesulitan sama sekali. Itulah akibatnya kalau berani mencoba merebut wilayah kami, ujar Dongyan yang sudah semakin percaya diri. Tak lama setelah mengalahkan ke-5 orang lord tersebut, notifikasi kemenangan belum muncul. Dongyan pun yakin jika masih ada 1 lord yang masih belum menunjukkan diri. Setelah itu, lord terakhir pun muncul. Dia adalah Kanina, anggota The Matchmaker. Kanina penasaran kenapa wilayah ini masih belum juga ditaklukkan. Ternyata cewek yang dia lawan sebelumnya sudah naik level. Meskipun sudah level up, bagi Kanina, Dongyan itu masih seorang pemula, jadi tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Di sisi Dongyan, kemampuannya sudah jauh lebih berkembang dibanding pertempuran mereka sebelumnya. Dongyan ini pemula atau bukan akan dibuktikan dalam pertempuran ini. Sangsing, para honya Kanina pun dikalahkan dengan sangat mudah dengan skill Emerald Will Slash. Hound susulan yang Kanina keluarkan pun juga bernasib sama seperti para hound sebelumnya. Dengan cepat, Kanina mengaktifkan skill Enslavement Forbidden Curse. Tapi Dongyan yang dulu bukanlah Dongyan yang sekarang. Dongyan melakukan sebuah kuda-kuda, lalu mengaktifkan skill Charm Willpower untuk menahan efek debuff yang diberikan sama Kanina. Apa? Skill anti debuff? Ujar Kanina yang cukup terkejut. Kenapa kau malah bengong? Sekarang giliranku yang menyerang, teriak Dongyan. Dia menyerang Kanina dengan skill Emerald Will Slash. Sementara Kanina memanggil para honya lagi. Kanina juga berniat mengaktifkan Fearless Slavery untuk memberikan buff ke para honya. Akan tetapi serangan tebasan beruntun Dongyan jauh lebih cepat dari skillnya Kanina. Kanina pun tumbang sebelum sempat memberikan buff ke para honya. Dan sudah jelas, para hon Kanina pun langsung dibikin mokat sama Dongyan. Kanina nggak nyangka Dongyan bakal jadi sekuat ini. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain menggunakan semua kemampuannya. Sadis Bars pun Kanina aktifkan. Skill ini memungkinkan Kanina untuk mengubah wujudnya menjadi manusia serigala. Di dalam kondisi ini, kecepatan dan kekuatan Kanina bertambah jauh lebih kuat. Bahkan dirinya mengklaim tidak ada satupun player yang masih hidup setelah melihat wujudnya ini. Dan Dongyan akan menjadi player pertama yang akan bertahan hidup. Pertarungan ronde kedua pun dimulai. Dawas. Dongyan dan Kanina saling baku hantam dengan cukup sengit. Tidak menemukan celah, Dongyan pun melompat ke belakang. Lalu dia ancang-ancang bersiap menyerang dengan salah satu skill kuatnya. Skill 2 Emerald Moon Rising Dragon Slash pun dilesatkan hingga membuat Kanina terhempas ke udara. Dengan secepat kilat, Dongyan melompat tinggi ke belakang Kanina. Di posisi seperti ini, serangan Dongyan tidak mungkin bisa ditahan sama Kanina. Di posisinya sekarang, Kanina seperti kena skakmat sama Dongyan. Dan dawas! Skill Ultimate New Moon Razor Slash ini mengenai Kanina dengan telak. Serangan itu membuat Kanina kembali ke wujud awalnya. Dan bam! Dia langsung terjatuh ke tanah. Meskipun sudah diserang dengan skill ultimate, Kanina masih belum kalah karena jumlah HP karakter gamenya memang sangat besar. Kanina mulai bangkit dengan sisa HP-nya yang tinggal dikit itu. Dia sadar kalau tidak mungkin menang melawan Dongyan sekarang. Kalau nekat,
dirinya bisa mokat. Jadi dia memilih memanggil dua Hounya lagi sebagai pengalian. Dongyan pun turun bersiap mengakhiri Kanina. "Semua usahamu itu sia-sia. Kau tidak akan menang dariku," bentak Dongyan. Kanina juga tahu hal itu. Dia menyuruh kedua Hounya untuk menghentikan Dongyan, sementara dia akan melarikan diri. "Jangan malah lari, dasar pengecut," umpat Dongyan. Dibilang pengecut sebenarnya membuat Kanina cukup marah. Tapi posisinya sekarang kalah level sama Dongyan. Jadi kabur adalah pilihan yang paling masuk akal. Kanina langsung memanggil drone asisten yang memiliki codename AVO-29, mirip seperti Guli. Dia memerintahkan AVO tersebut untuk mengaktifkan program penghentian paksa. Cahaya biru pun menyelimuti Kanina, mirip seperti yang Dongyan lakukan di episode pertama. Kembali ke sisi Dongyan, keadaan kali ini berbalik dari sebelumnya. Jika di episode sebelumnya Dongyan yang kabur, sekarang Kanina lah yang kabur. Dan sering Dongyan langsung menebas dua ekor Hound yang ditinggalkan Kanina. Begitu Dongyan ingin melanjutkan serangan, kedua Hound ini pun hilang sendiri. Kemudian perang Overbreed pun berakhir dan dimenangkan sama Dongyan. Dongyan pun heran kok dirinya bisa menang. Lalu dia menyadari sesuatu. Dongyan pun yakin jika Kanina menggunakan program yang sama persis seperti Guli. Dia langsung memanggil Guli, lalu menyuruh Guli untuk melacak jejak drone asisten di pihak musuh. Kemudian panel berpindah ke dunia nyata, tepatnya di tempat persembunyian kelompok The Matchmaker. Kanina pun bersumpah kalau akan menghabisi Dongyan jika mereka berdua ketemu lagi. Tuan Du juga heran bagaimana bisa gadis yang sebelumnya cuma level 1 tiba-tiba naik ke level 3 dalam waktu singkat. Kanina nggak peduli dengan itu. Asalkan Tuan Du memberinya banyak need coin, maka dia bisa menghabisi Dongyan. Kemudian Leo menepuk pundak Kanina dan menenangkannya. Pada penyerangan ini, mereka sama sekali tidak melihat Lin Xiang, dan hal itu cukup aneh. Tuan Du menyimpulkan jika Lin Xiang mungkin sudah meninggalkan wilayah ini dan memberikan semua sumber daya miliknya ke gadis tersebut. Dengan asumsi tersebut, sekarang jadi masuk akal kenapa gadis itu bisa naik 2 level dalam waktu singkat. Sekarang yang jadi pertanyaannya, Lin Xiang pergi kemana? Di sisi Kanina, dia masih ngotot ingin membalas Dongyan. Akan tetapi Tuan Du tidak mengizinkannya. Udah kalah level masih terus ngotot. Petarung hebat tidak kekanak-kanakan. Leo pun mengajukan diri untuk pergi merebut wilayah Lin Xiang. Namun Tuan Du juga tidak mengizinkannya. Daripada merebut wilayah itu, Leo lebih berguna jika pergi ke tempat lain. Saat ini sumber daya yang dimiliki Lin Xiang sudah ada pada Dongyan. Itu artinya Lin Xiang mempunyai sumber daya yang lebih terbatas. Ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkannya. Jadi, apa yang harus kulakukan? Tanya Leo. Tuan Du memerintahkan Leo untuk menginvestigasi semua wilayah di kota ini untuk mencari Lin Xiang. Setelah ketemu, binasakan dia. Setelah Lin Xiang binasa, gadis tersebut pasti akan kena mental. Dan saat itulah balas dendam Kanina dimulai. Dengan semangat membara, Leo pun bersiap menjalankan tugas untuk membinasakan Lin Xiang. Singkat waktu, sudah beberapa minggu sejak Lin Xiang mulai berpetualang. Dongyan memberitahu Lin Xiang bahwa sesuai dengan dugaan, The Matchmaker menyerang wilayah mereka dan dirinya berhasil melindungi wilayah mereka. Dia juga bertanya kapan Lin Xiang akan kembali. Lin Xiang pun berterima kasih sama Dongyan dan menginfokan bahwa saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Jika terus seperti ini, Lin Xiang bisa kembali bulan depan.
Posisi Lin Xiang sekarang berada di wilayah timur, lumayan dekat dengan wilayah pinggir pantai. Jika Lin Xiang berhasil mengambil alih wilayah ini, maka dirinya akan semakin dekat dengan wilayah Teluk di mana Su Chan berada. Kemudian panel berpindah ke sebuah taman. Dia langsung membuka panel sistem. Lin Xiang mulai mengecek kembali progres pengambilan wilayah di sisi timur kota. Dari semua tempat yang Lin Xiang datangi sebelumnya, sesuai kata Vincent, wilayah di sisi timur benar-benar hanya memiliki sumber daya yang sedikit. Lin Xiang sekarang cuma memiliki 25 Nitecoin. Meskipun begitu, dia harus memanfaatkan Nitecoin ini untuk mengupgrade karakternya. Dongyan aja udah level up, masa iya dirinya kagak level up? Setelah itu, Lin Xiang kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat yang sangat ramai. Lin Xiang pun sampai bingung kenapa tempat ini sangat ramai. Ada event apa di sini? Itulah pertanyaan yang ada di dalam benak Lin Xiang. Lalu tanpa Lin Xiang sadari, ada seseorang yang mengawasi gerak-geriknya dari balik tembok. Dan benar saja, orang ini adalah Leo, anggota The Matchmaker. Di sisi Lin Xiang, dia bertanya ke Ujang ada event apa kok sampai ramai seperti ini. Ujang pun menerangkan bahwa tempat ini ramai berkat area Teluk yang memiliki area destinasi wilayah pariwisata yang besar, sehingga area tersebut meluas sampai kemari. Lin Xiang pun heran kenapa bisa area Teluk memiliki pengaruh sampai sebesar ini. Ujang sendiri nggak tahu alasan pastinya, tapi dia cukup senang karena dagangannya jadi laris manis. Lin Xiang pun merasa kalau dirinya salah tanya orang. Namanya pedagang, pasti yang utama adalah cuan. Masalah lain ya bodo amat. Kemudian Lin Xiang bertanya ke Ujang, apa si Ujang ini tahu letak perusahaan agensi Blackstar yang terletak di area Teluk. Semua orang yang tinggal di dekat area Teluk mengetahui perusahaan tersebut. Bangunan tinggi berwarna biru itulah kantor perusahaan agensi Blackstar. Target terakhir Lin Xiang pun akhirnya terlihat. Sebelum lanjut, Lin Xiang hendak makan siang dulu untuk mengisi tenaga. Tiba-tiba seorang gadis menyenggol Lin Xiang secara tidak sengaja dan membuat makan siangnya jatuh. Cewek ini namanya Dewi. Dia minta maaf sudah nyenggol Lin Xiang. Namanya juga nggak sengaja, ya nggak mungkin Lin Xiang marah. Tapi berkat si Dewi, Lin Xiang mengetahui ada sosok yang mencurigakan sedang mengawasi dirinya. Sekarang prioritas Lin Xiang bukan bertarung, jadi sebisa mungkin Lin Xiang harus menghindari pertempuran. Melihat Lin Xiang mulai bergerak, Leo pun langsung mengejarnya. Namun dengan memanfaatkan keramaian, Lin Xiang bermanuver dengan baik untuk menghindari Leo. Singkat waktu, Lin Xiang pun sampai di tempat yang cukup sepi. Di sini Lin Xiang merasa sudah lolos dari orang tersebut. Tapi jujur saja, Lin Xiang ingin tahu apa motif orang itu mengikutinya. Tapi sekarang Lin Xiang sudah berada di dekat targetnya. Sekarang waktu yang tepat untuk melakukan investigasi. Tapi tiba-tiba Leo muncul di depan Lin Xiang. Kenapa kok tiba-tiba ada di sini? Teriak Lin Xiang. Lama tak jumpa Dede, kangen denganku nggak? Siapa Leo? Padahal sebelumnya Lin Xiang yakin jika sudah lolos dari Leo. Nggak taunya Leo malah muncul di depan mukanya. Apa maumu mengikutiku sampai sejauh ini? Bentak Lin Xiang. Pakai nanya, tentu saja menghabisi nyawamu, Dek. Balas Leo. Sebelum bertarung, Lin Xiang memastikan dulu apakah benar The Matchmaker itu bawahan Su Chan. Namun Leo tidak peduli dengan Su Chan. Dia hanya fokus sama targetnya, yaitu Lin Xiang. Lin Xiang pun paham kalau tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Leo. Jadi dia langsung melarikan diri dari Leo. Namun dengan cepat Leo langsung mengaktifkan sistem override.
Waktu berburu dimulai. Lin Xiang tidak mau memasuki ruang sistem yang sama dengan Leo. Jadi dia memutuskan lari dulu ke tempat yang lebih aman. Begitu sampai di sebuah belokan, Lin Xiang langsung mengaktifkan sistem override. Untuk menghadapi Leo, Lin Xiang akan menggunakan hero assassin level 1 yang baru. Singkat cerita, mereka berdua pun login ke dalam medan perang override. Medan perang mereka adalah gurun bebatuan. Hal itu membuat Lin Xiang merasa jika pertempuran ini sudah ditakdirkan. Leo juga sependapat. Dia yakin kalau hasil perang ini juga akan sama seperti dulu meskipun Lin Xiang sudah level up. Pertempuran balas dendam Lin Xiang pun akan segera dimulai. Mereka berdua saling menerjang ke arah musuh satu sama lain. Di sisi Leo, dia mengaktifkan skill Pentarting Thrust. Lin Xiang berhenti sejenak. Dia sedikit ingat pola serangan Leo, dan dia dengan mudah menghindarinya. Lin Xiang juga membalas Leo dengan skill Ghost Blade. Namun damage yang Lin Xiang berikan cukup kecil, yaitu cuma 10 poin. "Seranganmu geli-geli, Dek," ujar Leo. Skill Ghost Blade memang memiliki damage yang kecil di awal. Leo masih belum tahu efek dari skill Ghost Blade. Pertarungan dilanjutkan kembali. Mereka berdua saling baku hantam. Dan yang tidak Leo sadari, damage yang dihasilkan Lin Xiang meningkat 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan tidak disangka, Leo sampai kehilangan 320 HP. "Apa-apaan kau ini? Kenapa damage-mu makin sakit?" bentak Leo. Itu adalah senjata rahasia Lin Xiang. Sekarang Leo tidak akan punya kesempatan menang melawan Lin Xiang. Tapi bukan Leo namanya jika menyerah secepat ini. Dia langsung mengaktifkan skill ultimate Centaurus. Skill ini memungkinkan dirinya berubah ke mode Centaurus. "Sekarang jadi high loss XP, Bang," ujar Lin Xiang meremehkan. "High loss XP gundulmu. Sekarang rasakan serangan terkuatku," bentak Leo. Dirinya langsung menerjang Lin Xiang dengan skill terkuat Tyrant Chariot. Semakin cepat dan jauh jaraknya, maka damage dari skill terkuatnya ini juga akan semakin kuat. Mustahil Lin Xiang bisa selamat dari serangan ini. Namun di sisi Lin Xiang, dia terlihat cukup santai. Dengan satu jentikan jari, jalur Leo langsung menjadi lautan kegelapan sehingga menghentikan kecepatan larinya. Dan tidak hanya itu, muncul tangan kegelapan yang ingin menggapainya. Skill ini bernama Abyss Hopeless. Skill ini mengunci pergerakan lawan dan memberikan damage yang konsisten dalam rentan waktu tertentu. "Skill cheat macam apa ini?" teriak Leo. Abyss Hopeless bisa diaktifkan kepada target yang sudah terkena 10 setak dari Ghost Blade. Efeknya dapat menahan pergerakan lawan dan memberikan 50 damage setiap detiknya selama 10 detik. Dan yang paling mematikan, jika HP lawan di bawah 10%, maka langsung memicu efek instant death setelah durasi efek skill ini selesai. Melihat skill seperti ini, Leo langsung ingat dengan gameplay bertarungnya Tuan Du. Setelah Leo kalah, Lin Xiang tidak akan bertahan lama. Tuan Du pasti akan datang menghabisi Lin Xiang. Di sisi Lin Xiang, dia juga sudah tidak sabar bertemu dengan Tuan Du tersebut. Dengan demikian, Lin Xiang menjadi pemenang sekaligus menjadi Lord di wilayah kosong tersebut. Tak lama kemudian, Leo pun mulai tersadar kembali. Dia celengak-celengok ke sana kemari dan tidak menemukan Lin Xiang dimanapun. Dirinya sangat kesal karena gagal menjalankan perintah yang Tuan Du berikan. "Bangsat!" umpatnya sambil menendang tong sampah. Singkat waktu, panel berpindah ke area teluk, tepatnya di pelabuhan. Akhirnya Lin Xiang sudah semakin dekat dengan tujuannya. Nggak pakai lama, Lin Xiang langsung menghubungi Dong Yan. Lin Xiang memberi info
kalau dia sudah menemukan markasnya Suchan. Dongyan pun cukup terkejut mendengar Lin Xiang udah nyampe ke area pelabuhan. Kukira kau cuman mau mengambil wilayah kosong di sisi timur. Kenapa bablas sampai ke sana? Omel Dongyan. Lin Xiang kan sudah janji kalau akan mengalahkan Suchan demi Dongyan. Jadi ya sekalian aja kemari. Di sisi Dongyan, dia langsung terdiam. Dia nggak nyangka kalau Lin Xiang masih ingat dengan janji itu. Di pikiran Dongyan, perkataan Lin Xiang itu nggak serius. Dongyan pun mengucapkan terima kasih banyak ke Lin Xiang. Lah, kok malah nangis? Ucap Lin Xiang. Nangis gundulmu, mataku cuman kelilipan. Balas Dongyan. Kembali fokus, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Berita bagusnya, area kosong ini berada tepat di sebelah area pelabuhan. Tidak ada apa-apa di sini selain laut dan pantai. Sedangkan area pelabuhan itu sendiri memiliki 17 bangunan Nitcoin. Terlebih lagi memiliki 3 sektor wilayah. Tidak heran jika Suchan memilih tempat itu sebagai base camp. Selain punya sumber daya, banyak wilayah yang bisa diambil. Selain itu mempertahankannya juga sangat mudah. Terus apa rencanamu? Tanya Dongyan. Lin Xiang saat ini masih belum punya rencana khusus. Dia malah menyuruh Dongyan buat datang kemari untuk mengalahkan Suchan. Lah terus markas kita gimana? Untuk masalah markas, Lin Xiang sudah meminta bantuan Chen Li. Markas mereka akan baik-baik saja. Tapi Dongyan mengingatkan ke Lin Xiang kalau Chen Li bukan aliansi mereka. Jadi tidak mungkin bisa melindungi wilayah mereka. Jika ada yang menyerang wilayah mereka tanpa ada Lord yang menjaga, maka wilayah mereka bisa langsung direbut sama musuh. Sontak Lin Xiang bilang ke Dongyan untuk jangan buta map. Chen Li memang tidak bisa melindungi wilayah mereka secara langsung. Namun dari susunan map yang ada di sana, wilayah Lin Xiang berada di dalam cangkupan wilayah Chen Li. Dongyan pun bertanya-tanya, sejak kapan mapnya jadi seperti ini? Kalau ada yang mau merebut wilayah kita, langkai dulu keluarga Chen. Emang ada orang yang mau bersinggungan dengan keluarga Chen di kota tua? Ujar Lin Xiang dengan penuh percaya diri. Dongyan pun langsung memuji hebat strategi ini. Meskipun bukan aliansi dengan Chen Li, ternyata masih ada keuntungan yang bisa didapat. Oke, sekarang Sherlock tak parani, ujar Dongyan. Setelah mengirim lokasinya ke Dongyan, Lin Xiang melambaikan tangan kepada seseorang. Orang tersebut adalah Vincent, Mommy Hedon yang gak mau dipanggil Mommy, maunya dipanggil Onesan. Dia akan jadi bala bantuan besar buat Lin Xiang untuk mengalahkan Suchan dan para bawahannya. Singkat waktu setelah Dongyan sampai ke area pelabuhan, mereka bertiga mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Suchan. Setelah sekian lama, Dongyan punya kesempatan untuk melakukan pembalasan ke Suchan. Vincent, Dongyan, dan Lin Xiang sudah siap. Mereka semua langsung masuk ke dunia sistem perang Overbreed. Kali ini Dongyan gak bakal ngide dan mengikuti semua rencana Lin Xiang. Vincent juga sudah setuju dengan Chen Li untuk membantu Lin Xiang mengalahkan Suchan. Jika semuanya sudah setuju dengan rencana Lin Xiang, maka kesempatan mereka mengalahkan Suchan jauh lebih besar. Singkat cerita, panel berpindah ke perusahaan agensi Breakstar. Suchan menerima notifikasi bahwa ada yang menyerang wilayahnya. Dirinya langsung menyuruh Putri dan Ratna untuk mengerahkan para Exalted Lord. Putri langsung mengiyakan perintah Suchan. Singkat cerita, panel berpindah ke medan perang tepi pantai. Vincent mode Loli baru pertama kali ini masuk ke medan perang tepi pantai. Lin Xiang dan Dongyan pun bingung, nih Loli siapa? Lu siapa bejir? Teriak mereka berdua. Pakai nanya,
Emang siapa lagi kalau bukan Vincent? Jujur Li, Vincent gak suka model mommy. Makanya dia mengedit sedikit tubuhnya sampai jadi loli seperti ini. Mengedit sedikit gundulmu. Tanpa basa-basi, Vincent langsung pergi ke sisi kiri sesuai dengan rencana. Lalu Dongyan akan pergi ke sisi kanan. Sisi tengah akan diserang oleh Lin Xiang. Lin Xiang pun memakai topeng. Kemudian dia langsung mensummon kuda kematian. Sambil cosplay jadi Leomord, Lin Xiang bergegas menyerang sisi tengah sambil diikuti pasukan skeleton kematian dari belakang. Rencana mereka adalah menyerang wilayah Shuchan dari 3 sisi. Sekarang panel fokus ke sisi tengah wilayah Shuchan. Lin Xiang mode Leomord dengan cepat bergegas menuju ke pusat basecampnya Shuchan. Tiba-tiba ada serangan talisman api yang mengarah padanya. Dan dawar! Lin Xiang terhempas dari kudanya. Untungnya dia tidak menerima damage dari serangan tersebut. Kemudian dari kedalaman hutan, serangan skill Arrow Shower Absolute menghujani Lin Xiang. Sontak Lin Xiang langsung mengaktifkan skill pertahanan Spiritual Barrier. Serangan Arrow Shower Absolute berhasil Lin Xiang tahan. Kemudian dia langsung masuk ke mode Leomord dan bergegas ke tempat asal dari tembakan Arrow Shower Absolute. Singkat waktu, di sana sudah ada 3 Exalted Lord yang menunggu. Lin Xiang tahu perang ini tidak akan mudah, tapi dia tidak menyangka kalau pihak musuh punya Exalted Lord sebanyak ini. Daripada meladeni para Exalted Lord, Lin Xiang harus bergegas mencari dan mengalahkan Shuchan. Baru juga di batin, orangnya langsung nongol. Shuchan menunjukkan diri itu karena ingin melihat langsung siapa bocah yang sudah berani menyerang wilayahnya. Jadi kau yang namanya Shuchan? Tanya Lin Xiang memastikan. Dilihat dari responnya saja sudah sangat jelas jika orang ini memang Shuchan. Di sisi kiri wilayah Shuchan, Loli Vincent dicegat sama beberapa Exalted Lord. Di sisi Dongyan juga sama. Dia berhadapan dengan 3 Exalted Lord. Sementara Lin Xiang dihadapkan dengan Shuchan dan 3 orang Exalted Lord. Kemudian Lin Xiang memberitahu Dongyan dan Vincent bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Shuchan dan 3 orang Exalted Lord. Dongyan juga sedang menghadapi beberapa Exalted Lord. Namun level mereka semua masih rendah sehingga sangat mudah untuk diatasi. Setelah menyelesaikan urusan di sini, Dongyan akan langsung OTW ke tempat Lin Xiang. Di tempat Vincent, dirinya juga menghadapi beberapa Exalted Lord lemah. Vincent langsung mengaktifkan skill AoE miliknya yang bernama Starlight Shotgun. Dan dawar! Para Exalted Lord itu pun langsung game over semua. Eset sekali, ujarnya sambil berpose. Entah kenapa, Lin Xiang merasa jika kepribadian Vincent jadi jauh berbeda dari sebelumnya. Karena Dongyan dan Vincent sudah menyelesaikan bagian mereka masing-masing, Lin Xiang juga harus secepatnya menyelesaikan bagiannya. Lin Xiang memerintahkan pasukan skeleton kegelapan untuk menahan Exalted Lord bawahan Shuchan. Sementara itu, Lin Xiang akan mengalahkan Shuchan. Tentu saja Exalted Lord bawahan Shuchan tidak membiarkan Lin Xiang menyerang tuan mereka. Lin Xiang pun mengaktifkan Spiritual Barrier untuk menahan tembakan panah para musuh. Tanpa dosa, Shuchan duduk di sebuah batu yang ada di sana. Untuk bisa mengalahkan Shuchan, mau nggak mau Lin Xiang harus mengalahkan para Exalted Lord bawahannya terlebih dahulu. Mak dawas! Parji menghadang serangan kuda kematian Lin Xiang dengan perisainya. Minggir NPC, bentaknya. Kuda Lin Xiang langsung masuk ke mode Ghost Flame. Bersama dengan kuda kematiannya, Lin Xiang akan menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya. Jika dibandingkan dengan pasukan overweight biasa, kuda Lin Xiang masih jauh lebih kuat. Hanya dengan berlari, pasukan musuh langsung habis terbakar. Di sisi Lin Xiang,
Dirinya adu mekanik sama Parji yang menggunakan hero faksi Barbarian dengan skill Ghost Blade. Lalu dari sisi kiri, musuh mulai membidik Lin Xiang. Dari sisi kanan pun juga sama. Lin Xiang pun mulai mengambil ancang-ancang. Dan BAM! Lin Xiang menghindari serangan musuh dengan melompat ke belakang. Saat melompat, Lin Xiang langsung mengaktifkan skill Hopeless Abyss ke arah Parji. Parji pun keheranan kenapa tempat yang berbejak berubah menjadi rawa kegelapan. Parji langsung ditelan oleh tangan-tangan kegelapan. Melihat kemampuan Lin Xiang yang cukup hebat, Shou Chan pun tersenyum. Dia memuji mekanik hebat Lin Xiang dan menawarinya kerjasama. Kalau Lin Xiang mau, Lin Xiang nggak perlu khawatir jadi orang miskin. Setelah mendarat, Lin Xiang menolak tawaran tersebut. Dengan kemampuannya sekarang, Lin Xiang tidak akan pernah menjadi orang miskin lagi. Karena menolak kesempatan darinya, Shou Chan tidak akan segan-segan lagi ke Lin Xiang. Sambil menghindari serangan panah para Exalted Lord, Lin Xiang menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk mendapatkan uang dengan usahanya sendiri daripada bekerja untuk orang lain. Shou Chan pun memanggil anak buahnya lagi. Dia juga tanya ke Lin Xiang kenapa sangat ingin mengalahkannya. Dua orang Exalted Lord dari faksi Barbarian muncul lagi di depan Lin Xiang. Berapa banyak Exalted Lord yang si bangsat ini punya? Batin Lin Xiang. Skill Star Explosion pun diaktifkan. Dan BAM! Satu musuh pun berhasil dikalahkan. Lalu dengan cepat Dongyan muncul di belakang musuh. Mak dawas! Dengan sekali tebas, Dongyan berhasil mengalahkan musuh yang kedua. Kami datang agak terlambat, sorry ye, ujar Vincent mode loli. Lalu Dongyan mengarahkan pedangnya ke arah Shou Chan. Setelah sekian lama, akhirnya Dongyan bertemu juga dengan Shou Chan. Sekarang waktunya Dongyan balas dendam ke Shou Chan. Di sisi Shou Chan, dia heran kenapa Dongyan belum mokat. Kau pikir aku bakal mokat semudah itu? Bentak Dongyan. Shou Chan pun ingat kalau ada satu AVO di tempat penyimpanannya yang hilang bertepatan dengan keluarnya Dongyan. Tidak buruk juga kau mencuri AVO milikku, dasar pencuri tobrut, ujar Shou Chan. Dongyan makin emosi ke Shou Chan. Mati kau dasar brengsek, umpat Dongyan yang langsung menerjang ke arah Shou Chan. Dua Exalted Lord yang tersisa berusaha menghentikan Dongyan. Dengan cepat Vincent mengaktifkan sihirnya. Dan dawar. Kedua Exalted Lord ini langsung mokat terkena skill combo Star Chain dan Starlight Explosion. Maju Dongyan, NPC ini serahkan saja padaku, ucap Vincent. Dongyan sangat berterima kasih sama Vincent. Sekarang dia bisa menghajar Shou Chan dengan lebih leluasa. Dan dawas. Akan tetapi serangan tersebut mampu dihentikan dengan mudah sama Shou Chan. Kau sama sekali nggak berubah, sama-sama lemah, ujar Shou Chan. Kalau serangan satu orang masih kurang, bagaimana dengan dua orang? Dari belakang, Lin Xiang membantu Dongyan menyerang Shou Chan. Tebasan skill Soul Clef pun dilesatkan ke arah Shou Chan. Meskipun damage-nya nggak seberapa, namun serangan tersebut memberikan debuff pengurangan defense ke Shou Chan. Hero yang punya debuff benar-benar sangat merepotkan. Shou Chan pun mengempaskan Dongyan. Lalu dia mengaktifkan skill talisman. Talisman es pun diaktifkan. Skill ini sifatnya area. Serangan tersebut mengarah ke Lin Xiang dan juga mengarah ke Vincent. Namun dengan sigap Vincent membalas Shou Chan dengan skill Star Chain, sehingga membuat Shou Chan tidak bisa bergerak buat sementara waktu. Dongyan tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Akan tetapi Shou Chan menghajar Dongyan duluan pakai skill Zombie Poison Claw. Selain damage-nya sakit,
Skill ini juga memberikan debuff poison ke target. Sambil menyebarkan aura kegelapan, Shou-chan mengklaim bahwa Dongyan dan yang lainnya tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Gak pakai lama, Shou-chan mengaktifkan support skill Gate of the Catacomb. Puluhan zombie tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Tidak hanya pasukan zombie, pasukan skeleton juga muncul dari gerbang neraka yang dia panggil. "Menyerah dan matilah kalian semua," ujar Shou-chan yang sudah sangat yakin bakal menang. Bagaimana tidak yakin? Ratusan pasukan zombie dan skeleton yang dia panggil jumlahnya sangat banyak. Menghadapi pasukan sebanyak itu, jelas Lin Xiang, Dongyan, dan Vincent bakal kesulitan. "Bagaimana ini? Skill areaku nggak bakal cukup buat meledakkan mereka semua," ujar Vincent. Dongyan menyarankan untuk menggunakan rencana rahasia mereka sekarang. Skill ulti Lin Xiang itu cooldownnya seabad dan butuh pengorbanan. Rencana awalnya, skill itu mau digunakan untuk memberikan serangan terakhir ke Shou-chan. Namun mereka sekarang tidak punya pilihan lain. Lin Xiang pun mengaktifkan skill ultimate yang bernama Dead God Eye. Lalu di langit muncul kepala tengkorak mengerikan beraura merah. Lin Xiang langsung mengangkat pedangnya. Dan jelep, dia melukai dirinya sendiri. Setelah itu skill Dead God Eye pun aktif. Shou-chan langsung terkejut karena semua pasukan zombie dan skeleton miliknya mokat semua. Bahkan Shou-chan menerima damage yang sangat besar dari skill tersebut. Sekarang situasinya sudah berbalik. Shou-chan gak nyangka Lin Xiang sampai mengorbankan hampir seluruh HP-nya hanya untuk membantai para pasukannya dan memberikan damage padanya. Di sisi Lin Xiang, dia memanggil kuda kematiannya. Lin Xiang menyuruh Dongyan untuk menggunakan kuda kematian dan mengakhiri semua ini. Tidak mau kalah, Vincent juga akan membantu Dongyan. Skill Ultimate Meteor Descent pun Vincent aktifkan. Serangan meteor itu mendarat di tempat mereka. Dongyan pun mengucapkan terima kasih ke Lin Xiang dan Vincent. Setelah semua ini selesai, Dongyan akan mentraktir mereka semua makan enak. "Maju kuda kematian," ujar Dongyan. Dengan cepat Shou-chan mengaktifkan skill talisman api. Dua talisman api langsung mengarah ke Dongyan. Namun dengan menaiki kuda kematian, Dongyan bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Lalu Dongyan mengubah posisinya di atas kuda kematian, bersiap memberikan serangan terakhir ke Shou-chan. "Panik kode!" Dan sering. Dengan skill ultimate New Moon Razor Slash, Shou-chan menerima serangan kritikal hingga HP-nya turun di bawah 5%. Dirinya nggak nyangka bakal kalah dari Dongyan. Dan tak lama setelah itu, Tuan Du pun muncul. Dia bergerak dengan cepat menyelamatkan Shou-chan. Tuan Du memberi perintah ke AVO 18 untuk mengaktifkan program pemblokiran. Cahaya biru mirip seperti punya guli menyelimuti mereka berdua. Dan setelah itu, mereka berdua terlockout dari perang Overbreath. Dongyan sudah menduga hal ini. Tidak mungkin The Matchmaker diam saja melihat Shou-chan diambang kekalahan. "Apaan tuh? Mereka juga punya guli," ujar Lin Xiang yang nampak keheranan. Lalu Vincent menerangkan bahwa yang tadi itu adalah support system milik organisasi assassin. Namanya Automatic Flying Object, biasa disingkat AFO. Kemudian Lin Xiang mengambil kesimpulan bahwa Dongyan ini berasal dari organisasi assassin. Tapi Dongyan menentang hal itu. Dirinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan organisasi assassin. Dongyan akan menceritakan ke Lin Xiang dan Vincent bagaimana dirinya bisa mendapatkan guli. Cerita ini dimulai ketika Dongyan melarikan diri dari Shou-chan. Saat mau balik ke apartemen, antek-anteknya Shou-chan sudah menunggu di sana. Karena gak nyaman pakai pakaian seperti ini,
Dongyan memutuskan balik ke perusahaan buat ganti baju. Setibanya di sana, dirinya melihat jika ruangannya Suchan sedang kosong. Jadi Dongyan memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi secara nggak sengaja, Dongyan memicu sesuatu. Pintu rahasia pun terbuka. Dongyan waktu itu cukup terkejut mengetahui Suchan memiliki ruangan rahasia. Begitu masuk ke dalam ruangan itu, betapa terkejutnya dirinya karena selama ini Suchan selalu memata-matai setiap artis online dari berbagai agensi. Mereka selalu memantau tindakan para artis, bahkan sampai kegiatan para artis di kamar mandi. Setelah menelusuri ruangan tersebut, perhatian Dongyan mengarah ke sesuatu. Dongyan melihat AVO versi 093 terbaru yang memiliki fitur kamera di dalamnya. Dongyan pun berusaha meretas sistem pada AVO tersebut. Setelah aktif, AVO 093 alias Guli menganggap Dongyan sebagai pemiliknya. Setelah meretas Guli, alarm peringatan pun berbunyi. Gak pakai lama, Dongyan melarikan diri bersama Guli. Setelah itu, Dongyan menggunakan Guli untuk membuat akun baru buat ngevlog. Lambat laun, Dongyan pun mulai paham fungsinya Guli. Itu adalah masa lalu Dongyan sebelum bertemu dengan Lin Xiang di kota tua. Hebat sekali, aku nggak nyangka kalau dirimu ini hacker, puji Lin Xiang. Dongyan pun langsung besar kepala. Dan tak lama setelah itu, muncul notifikasi bahwa Lin Xiang adalah pemenangnya. Dengan demikian, Lin Xiang secara resmi sudah menjadi penguasa di wilayah ini. Singkat waktu, mereka bertiga kembali ke dunia nyata. Mereka bertiga sedang menikmati suasana laut yang cerah. Vincent mengingatkan Lin Xiang dan Dongyan bahwa jangan sampai ada orang lain yang tahu kalau dia bergabung dengan aliansi mereka. Bahkan Vincent sampai mengubah penampilannya jadi loli supaya gajinya kagak dipotong. Lin Xiang pun mengiyakannya dan menawarkan hadiah apa yang Vincent mau karena sudah membantu mengalahkan Suchan. Vincent tidak butuh apa-apa dari Lin Xiang, soalnya Chun-Li udah bayar semuanya di awal. Setelah itu Dongyan mengucapkan terima kasih atas bantuan Lin Xiang dan Vincent. Tanpa bantuan mereka berdua, Dongyan tidak akan pernah bisa mengalahkan Suchan. Lalu Vincent berdiri dan menghampiri Dongyan. Vincent memuji Dongyan karena punya mata yang bagus. Pria sejati punya selera dan potensi. Vincent juga ngasih saran ke Dongyan buat pepet terus Lin Xiang sebelum Lin Xiang diambil sama cewek lain. Setelah itu Vincent pun pergi naik motorboat sambil mengucapkan selamat tinggal ke Lin Xiang dan Dongyan. Dongyan juga mengucapkan selamat tinggal ke Vincent. Singkat waktu, panel berpindah ke Hotel The Class. Padahal Lin Xiang pergi meninggalkan hotel di awal cerita tadi. Tapi entah mengapa rasanya cukup lama sekali dia meninggalkan hotel. Hotel ini masih menjadi milik mereka berdua karena Dongyan sudah berusaha keras melindunginya. Lin Xiang pun memuji Dongyan sambil mengelus-elus kepalanya. Singkat cerita, Chun-Li yang sedari tadi ada di hotel menghampiri mereka berdua. Akhirnya kalian kembali juga, sapa Chun-Li. Sontak Lin Xiang pun heran kenapa Chun-Li bisa ada di sini. Jelas saja Chun-Li langsung kemari setelah menerima informasi dari Vincent kalau Lin Xiang berhasil mengalahkan Suchan. Sudah tiba bagi mereka untuk memenuhi janji satu sama lain. Bagaimanapun juga, cahaya persahabatan ini tetap menyilaukan Dongyan. Singkat waktu, mereka bertiga mulai berdiskusi di ruangan pribadinya Lin Xiang. Sesuai kesepakatan awal, Lin Xiang mentransfer wilayah yang dia dapatkan dari Suchan ke Chun-Li. Chun-Li pun menerima wilayah tersebut.
Dengan ini wilayah keluarga Chan sudah terhubung secara langsung dengan wilayah organisasi A. Karena keluarga Chan sekarang di bawah perlindungan organisasi A, Lin Xiang pun bertanya apa rencana Chen Li ke depannya. Chen Li tidak tahu pastinya. Yang jelas keluarganya akan bertarung dengan organisasi B. Tak lupa Chen Li juga memberikan sebuah wilayah ke Lin Xiang sesuai dengan kesepakatan awal. Jujur saja Lin Xiang ingin memindahkan basecampnya ke area tepi laut, sehingga area yang terpancar dapat lebih luas. Terus bagaimana dengan wilayah lama kita? Mau ditinggal begitu saja? Tempat ini menjadi sejarah kita loh. Terang Dongyan. Sontak Lin Xiang dan Chen Li terdiam melihat Dongyan. Mereka berdua langsung ngakak setelah mendengar pernyataan Dongyan tersebut. Kenapa malah ketawa? Ada yang lucu, teriaknya. Dengan tenang, Chen Li bertanya ke Dongyan. Kira-kira apa ada player yang berani menyentuh wilayah yang dijaga sama keluarga Chan yang sekarang sudah berada di bawah perlindungan organisasi A? Kalau dipikir-pikir lagi, nggak bakal ada player yang berani menyentuhnya. Dongyan juga paham satu hal. Area lama mereka sudah tidak memiliki wilayah yang bisa diperluas. Oleh karena alasan itulah, Lin Xiang ingin memindahkan basecamp mereka ke area tepi laut. Setelah itu Lin Xiang langsung membuka map panjang lebar biar Dongyan kagak buta map. Lin Xiang tidak puas hanya menaklukkan beberapa wilayah di kota tua. Kedepannya nanti dirinya ingin menguasai semua wilayah di game ini dan menjadi seorang top global di perang Overbreed. Dan season 1 Manhwa Strongest Gamer pun tamat sampai di sini. Untuk season 2 sudah ada tapi baru 1 episode doang. Untuk lanjutannya kapan-kapan saja, karena di video berikutnya admin akan coba bahas manhwa yang lain. Kalau ada saran manhwa yang bagus, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.